Di bawah gemuruh sorakan ribuan penonton di Madison Square Garden, nama Raymond "Steelfist" Jackson berkumandang dengan gagah. Petinju kelas berat kelahiran Detroit ini dikenal dengan gaya bertarung agresif dan pukulan kanan yang legendaris, cukup satu kali, dan lawannya roboh. Pada usia 30 tahun, Raymond telah mengoleksi sabuk juara nasional dan internasional. Namun jauh di balik sorotan dan kemewahan, hatinya kosong. Ia haus akan sesuatu yang lebih dari sekadar kemenangan. Raymond lahir dan besar di sisi kelam kota Detroit, tempat di mana suara tembakan lebih akrab daripada nyanyian Nina Bobo. Ayahnya meninggalkan keluarga saat ia masih kecil, dan ibunya harus bekerja 3 shift sehari. Raymond bertarung sejak usia 10 tahun, pertama melawan anak-anak jalanan, lalu melawan dirinya sendiri yang terperangkap dalam kemarahan dan frustasi. Tinju menjadi satu-satunya pelariannya. Pelatih lokal, seorang pria tua bernama Coach Morales, melihat potensi besar dalam anak muda itu. Kamu tidak hanya punya tenaga, Ray. Kamu punya luka. Dan luka itu bisa jadi kekuatan, atau kehancuran. Kata-kata itu terpatri dalam hati Raymond. Ketika ia menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya, dunia menyebutnya legenda. Mobil sport, penthouse mewah di Manhattan, dan kontrak jutaan dolar mengelilinginya. Tapi di balik semua itu, Raymond sering duduk sendirian di balkon, memandang kota yang terang benderang dengan hati yang gelap gulita. Apakah ini semua yang ada dalam hidup? Tanyanya pada dirinya sendiri. Ia mulai merasa jenuh, terasing, dan sering mengalami mimpi buruk tentang masa kecilnya, kematian temannya karena overdosis, dan dirinya sendiri terjatuh di ring, bukan oleh lawan, tapi oleh kehampaan batin. Segalanya berubah pada suatu malam di Dubai, saat ia diundang sebagai tamu kehormatan dalam sebuah acara amal. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua berkebangsaan Sudan bernama Imam Yusuf, seorang mantan insinyur yang kini menjadi pembimbing spiritual. Mereka berbicara panjang lebar, tentang hidup, tentang makna, dan tentang pencarian. Imam Yusuf tidak mencoba mengislamkan Raymond. Ia hanya mendengarkan. Kau seperti pohon besar yang kuat di luar, tapi akarmu haus air, kata Yusuf dengan tenang. Raymond tertarik dengan ketenangan yang terpancar dari pria itu. Ia mulai membaca buku tentang Islam. Al-Quran terjemahan bahasa Inggris menjadi teman tidurnya. Satu malam, saat membaca surat Al-Insyirah, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ia menangis untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Beberapa bulan kemudian, di sebuah masjid kecil di Queens, Raymond mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangannya gemetar, tapi hatinya tenang. Ia mengganti namanya menjadi Ryan Malik Jackson. Perubahan itu tidak mudah. Media mencibir. Sponsor menjauh. Teman-teman lamanya meninggalkannya. Tapi Ryan menemukan keluarga baru, di antara komunitas muslim yang sederhana, di antara anak-anak kecil yang menyambutnya dengan Assalamualaikum, Brother Ryan. Ryan terus bertinju selama 2 tahun lagi, tapi kali ini dengan semangat baru. Ia tidak lagi bertarung demi uang atau ketenaran, tapi untuk menunjukkan bahwa perubahan adalah mungkin. Setelah pensiun, ia mendirikan yayasan untuk membantu anak muda dari lingkungan keras agar tidak jatuh ke jalanan, tapi ke gelanggang, dan ke masjid. Di akhir hidupnya, dalam wawancara terakhirnya, seorang wartawan bertanya, jika Anda bisa bertarung 1 ronde terakhir, siapa yang akan Anda hadapi? Ryan tersenyum, diriku yang dulu. Dan insya Allah, aku akan menang.